Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, insya Allah tanggal 1 April 2020, kita akan belajar pelajaran tarbiyah dan adab. Ya, insya Allah kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi menjaga barang milik. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar menjaga barang milik pribadi, punya sendiri, lalu kita belajar menjaga barang milik tetangga, punya tetangga kita. Nah, yang selanjutnya adalah yang hari ini kita akan bahas, yaitu menjaga barang sekolah dan menjaga fasilitas umum. Ya, insya Allah ya. Baik, insya Allah kita memasuki materi yang pertama, yaitu menjaga barang milik sekolah. Ya. Nah, menjaga barang milik sekolah ini, materi ini ada di buku paket halaman 136. Ya. Aku mencintai sekolahku karena di sekolahlah aku belajar. Aku selalu menjaga barang milik sekolahku. Nah, kira-kira barang milik sekolah itu apa saja ya? Baik, ini adalah contoh barang milik sekolah. Kira-kira, bisakah kalian menebak apa saja barang milik sekolah? Nah, insya Allah sudah tahu ya, di antaranya yaitu papan tulis. Di papan tulisnya ada spidol dan ada penghapus papan tulis. Ya. Lalu ini apa nih? Ya, loker sekolah. Lalu meja. Ya, tempat kita belajar. Lalu ada kursi. Dan yang terakhir ada buku perpustakaan. Ya. Nah, tetapi di sini hanya sebagian contoh barang milik sekolah. Tentu masih banyak lagi barang milik sekolah yang lainnya. Ya, baik. Contoh yang lainnya yang tidak disebutkan di sini diantaranya ada rak sepatu. Apalagi ya? Ada sapu, ada kain pel, ada pengki, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah contoh barang atau inventaris milik sekolah. Nah, kita sudah mengetahui barang milik sekolah. Lalu, bagaimana ya cara merawatnya? Nah, menjaga barang milik sekolah dan menjaga fasilitas sekolah. Yang pertama adalah merawat sarana atau merawat fasilitas sekolah dengan baik. Ya, dengan cara kita tidak merusak barang atau fasilitas sekolah. Contohnya, tidak mencoret tembok, meja, ataupun merusak kursi di sekolah. Karena tembok, meja, kursi merupakan fasilitas sekolah. Kemudian yang kedua, meminta izin sebelum menggunakan barang milik sekolah. Contohnya ketika kita ingin meminjam buku
di perpustakaan. Tentu kita harus meminta izin terlebih dahulu. Kemudian setelahnya kita juga harus mengembalikan barang milik sekolah. Yang ketiga, yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah salah satu cara dalam merawat sekolah. Sekolah yang bersih tentunya akan menciptakan rasa yang nyaman. Nah, baik, berikutnya ada sebuah gambar. Seperti yang dapat kita lihat, gambar apa ini? Ya, gambar seseorang sedang mencoret-coret tembok atau mencoret-coret dinding ya. Tony melihat Dika sedang mencoret-coret dinding sekolah. Sikap apa yang seharusnya dilakukan Tony? Jadi rupanya Dika yang sedang mencoret-coret dinding sekolah. Nah, apakah yang dilakukan Dika adalah perbuatan yang baik dalam menjaga sekolah? Tentu tidak. Nah, sikap apa yang seharusnya dilakukan oleh Tony? Ya, baik. Sebagai teman yang baik, Tony menasehati Dika agar menjaga barang atau fasilitas milik sekolah. Karena tugas menjaga sekolah merupakan tugasnya siapa menjaga sekolah? Ya, merupakan tugas kita bersama, ya. Jadi ketika kita melihat teman sedang merusak fasilitas atau barang milik sekolah, kita harus menasihatinya. Karena ini adalah tugas kita bersama, ya. Baik. Selanjutnya di sini ada jadi sebelumnya kita sudah belajar adab kita terhadap barang milik sekolah, ya, dengan cara merawatnya, tidak merusaknya, ya. Lalu ketika ingin meminjam kita harus meminta izin dan menjaga keindahan sekolah dengan cara tertib untuk membuang sampah pada tempatnya. Lalu kita juga belajar sikap kita terhadap orang lain yang merusak fasilitas atau barang milik sekolah. Ya. Seperti yang sudah dilakukan oleh Tony tadi, kita harus menasehatinya karena tugas menjaga sekolah adalah tugas kita bersama. Ya. Aku harus menjaga sekolah karena sekolah adalah milik bersama dan kita harus menjaga barang atau fasilitas milik bersama. Karena sarana umum bukanlah hak kita sendiri, melainkan hak orang lain juga, ya. Sehingga kita harus menjaganya bersama-sama. Ya, lalu kita memasuki materi berikutnya. Menjaga fasilitas umum. Baik, apa sih itu fasilitas umum? Ya, fasilitas umum adalah sarana atau barang-barang yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama
dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Jadi, fasilitas umum itu adalah sarana milik bersama ya. Nah, kita lihat yuk apa saja. Nah, ini merupakan contoh fasilitas umum ya. Kita sering sekali menggunakan fasilitas umum ya dalam kegiatan sehari-hari. Di antaranya adalah masjid, lalu rumah sakit, lalu ada taman, lalu ada gedung-gedung, ada halte, jalan raya, dan stasiun. Ini merupakan fasilitas umum yang harus kita jaga bersama-sama. Ya, baik. Kemudian, yap, apa saja sih adab kita terhadap fasilitas umum? Ya, yang pertama, menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya, coba bayangkan apabila di tempat-tempat umum banyak orang yang tidak tertib dalam membuang sampah. Ya, tentu banyak sampah yang berserakan dan tidak enak dan tidak nyaman fasilitas umumnya ya. Lalu yang kedua adalah menjaga keindahan dengan tidak memotong tanaman atau mencabut bunga di taman. Baik, siapa di sini yang suka, yang senang pergi ke taman? Nah, bayangkan jika kita pergi ke taman, coba kita bayangkan jika kita pergi ke taman, lalu di taman tersebut banyak orang yang memotong tanaman atau mencabut bunga sembarangan. Nah, tentu keadaan tamannya menjadi tidak indah ya. Tidak enak untuk dipandang. Kemudian yang ketiga, tidak mencoret dinding tempat fasilitas umum. Nah, coba jika kita pergi ke tempat-tempat fasilitas umum, ke jalan raya, ke gedung-gedung, lalu di sana banyak coret-coretan. Kira-kira apakah terlihat bersih dan enak untuk dipandang? Tentu tidak ya. Jadi kita harus menjaga fasilitas umum dengan tidak mencoret-coret dindingnya ya. Kemudian yang terakhir, menggunakan fasilitas dengan manfaat atau fungsinya. Coba misalkan di stasiun dijadikan tempat bermain seperti di taman. Tentu berbahaya ya. Nah, jadi kita harus menggunakan fasilitas sesuai manfaat atau fungsinya. Baik, berikutnya ada sebuah hadis.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan engkau menyingkirkan kerikil atau duri dari jalan, termasuk sedekah. Ya, jadi membuang gangguan atau menyingkirkan segala sesuatu yang dapat mengganggu orang lain, seperti duri, batu, pecahan kaca, atau kotoran, ya, yang dapat mengganggu orang lain, maka itu termasuk sedekah. Ya, Masya Allah, ini terlihat ringan, namun besar keutamaannya insya Allah ya. Jadi kita jangan meremehkan kebaikan ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk membiasakan diri menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, apapun bentuknya ya. Dan jangan pernah menganggap remeh ya suatu kebaikan. Ya, jangan menganggap remeh suatu kebaikan. Ya. Baik, berikutnya ada tugas, yaitu mengerjakan halaman 137 sampai dengan 139 dan mengerjakan halaman 141 sampai dengan 144. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di akhir materi. Ya, kita sudah belajar menjaga barang atau fasilitas milik sekolah dan menjaga fasilitas umum ya. Kita sudah mengerti adab-adabnya. Adab menjaga fasilitas sekolah, adab terhadap teman dalam menjaga fasilitas atau barang milik sekolah, lalu adab terhadap fasilitas umum. Ya. Dan kita tadi sudah belajar salah satu hadis, jika kita menyingkirkan gangguan dari jalan, itu termasuk sedekah insya Allah ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sebelum ditutup, kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.